Kami menerima berita tergempar mengenai kekurangan bekalan gas yang kritikal di Kuala Lumpur. Para penduduk dinasihatkan agar bertenang sementara Indonesia's combining its economic and military power clearly, all to protect its natural wealth. Indonesia, negeri kaya sumber daya alam. Dari gas alam di Natuna, minyak di Kalimantan, hingga timah di Bangka Belitung. Tapi kekayaan ini juga jadi incaran banyak pihak, bahkan negara tetangga. Dan kini, pemerintah mulai bersikap tegas. Ekspor gas dan BBM diperketat, jalur laut dijaga ketat, dan penyelundupan timah ke Malaysia dan Singapura resmi jadi target operasi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pemasok utama gas alam di Asia Tenggara. Namun, peningkatan permintaan dalam negeri membuat cadangan ekspor semakin menipis. Di sisi lain, kebocoran ekspor BBM dan gas kerap terjadi. Modusnya, pencampuran bahan, pengalihan tujuan ekspor, hingga manipulasi dokumen bea cukai. Data Kementerian ESDM menunjukkan, potensi kerugian negara bisa mencapai lebih dari 15 triliun rupiah per tahun. Situasi serupa terjadi di sektor pertambangan timah. Timah Indonesia, salah satu terbaik di dunia, banyak diselundupkan ke luar negeri. Terutama ke Malaysia dan Singapura. Dari dua negara itu, timah Indonesia kemudian dijual kembali ke pasar global dengan label produk ekspor resmi. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar aktivitas ini dilakukan melalui jalur laut tak resmi di perairan Bangka Belitung dan Selat Malaka. Tahun 2025, Presiden menginstruksikan operasi terpadu nasional antara TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla. Fokus utama, menutup jalur penyelundupan energi dan tambang di jalur laut barat dan timur Indonesia. Dalam waktu 3 bulan pertama, operasi ini berhasil menyita puluhan ribu liter BBM ilegal dan menahan beberapa kapal pengangkut timah mentah. Ketika laporan penyelundupan timah dan BBM ilegal makin meningkat, pemerintah akhirnya mengerahkan kekuatan yang paling ditakuti di kawasan ini. TNI, Tentara Nasional Indonesia, lewat perintah langsung dari Markas Besar TNI, Operasi Laut Nusantara 25 resmi dimulai. TNI AL, Bakamla dan Bea Cukai bergabung dalam satu komando operasi. Di Selat Malaka, salah satu jalur tersibuk di dunia, kapal-kapal kecil pengangkut BBM ilegal sering melintas dengan identitas palsu. Tapi kini, setiap sinyal AIS yang mati, setiap kapal yang mencoba menghindar dari radar, langsung disergap pasukan laut Indonesia. Dalam 2 minggu pertama operasi, lebih dari 30 kapal pengangkut timah mentah berhasil diamankan. Setiap kapal diperiksa, setiap kru diinterogasi. Beberapa di antaranya mengaku dikontrak oleh jaringan perdagangan lintas batas yang beroperasi dari Johor dan Singapura. Nah, sekarang kita tahu betapa bangsatnya negara tetangga ini. Operasi ini tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan senjata. TNI kini dibekali teknologi pengawasan laut terbaru, Marina X, sistem gabungan antara radar laut, satelit pengintai, dan drone udara. Setiap pergerakan kapal bisa dilacak dari ruang komando di Surabaya dan Batam secara real-time. Ketika target muncul di radar, dalam hitungan menit kapal patroli cepat langsung dikerahkan. Dunia maritim mulai menyadari satu hal, Indonesia kini bukan lagi lautan tanpa penjaga. Panglima TNI menegaskan, TNI tidak akan biarkan satupun kapal ilegal keluar dari perairan kita. Kedaulatan ekonomi adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Pernyataan itu menggema, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di kantor-kantor berita luar negeri, karena untuk pertama kalinya, operasi ekonomi dan militer Indonesia berjalan bersamaan dalam satu visi besar, melindungi kekayaan alam nasional. Karena ini bukan hanya tentang gas, minyak, atau timah. Ini tentang kedaulatan, tentang hak bangsa Indonesia atas kekayaan bumi sendiri. Dan bagi siapapun yang mencoba bermain di balik bayangan, Indonesia kini bukan lagi negara yang diam. Kebijakan pengetatan ekspor gas dan BBM memang menimbulkan efek domino. Di satu sisi, Indonesia mampu menjaga pasokan energi nasional dan mengurangi impor. Tapi di sisi lain, beberapa mitra dagang mulai khawatir terhadap pasokan dari Indonesia. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura kini mulai mencari alternatif. Namun bagi pemerintah, keputusan ini adalah soal kedaulatan energi. Kami tidak ingin Indonesia hanya jadi penyuplai mentah untuk negara lain. Sudah waktunya kita olah sendiri, untuk rakyat sendiri, di tingkat domestik. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama energi di kawasan.
Kilang minyak baru di Tuban dan proyek hilirisasi timah di Bangka Belitung kini menjadi fokus investasi besar-besaran. Pemerintah menargetkan, dalam 5 tahun ke depan, ekspor bahan mentah akan dikurangi hingga 60%. Dari bawah laut hingga ke ruang udara, TNI kini menjadi penjaga garda depan kedaulatan ekonomi Indonesia. Siapapun yang coba menyentuh kekayaan Indonesia tanpa izin, akan berhadapan langsung dengan Tentara Nasional Indonesia. Jangan lupa like, subscribe untuk update perkembangan militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up